Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tidak lupa saya panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat serta hidayahnya, kita dapat berjumpa dalam situasi yang begitu luar biasa, yakni Diklat Pendidikan Nasional dengan tema pengembangan literasi untuk membuka jendela dunia pendidikan. Ini tema yang begitu luar biasa. Saya ucapkan terima kasih pada yang terhormat Bapak Pendiri Analog Teacher of Learning, Bapak Ibu Panitia acara ini, Bapak Ibu pemateri, serta yang terhormat Bapak Ibu peserta Diklat Pendidikan Nasional. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan materi yang saya beri judul Bijak Berliterasi Digital, Cermin Kewibawaan Pendidikan Indonesia. Next slide. Nah, ini beberapa poin pembahasan yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama ada literasi digital, yang kedua ada bijak bermedia sosial, dan yang ketiga wibawa pendidikan Indonesia. Oke, kita mulai dari yang pertama, yakni literasi digital. Next slide. Nah, ini dia. Kalau kita amati ya, ada beberapa data yang dipaparkan. Ini data yang dipaparkan oleh Hotsuite ya, tahun 2021 ya, yang menunjukkan bahwa total populasi masyarakat Indonesia pada tahun 2021 itu 274,9 juta. Banyak sekali ya. Dan pengguna device atau perangkat ya, baik itu handphone maupun laptop, itu sebanyak 345,3 juta. Ini lebih dari 100% dari total populasi masyarakat Indonesia. Berarti ini bukan jumlah yang main-main menurut saya. Lalu pengguna internet ya, yang ketiga ini 202,6 juta atau sebesar 73,7 dari jumlah populasi di Indonesia. Selanjutnya ada 170 juta pengguna media sosial aktif atau sebesar 61,8% dari jumlah populasi di Indonesia. Tentu ini bukan jumlah yang main-main ya. Kalau misalkan tidak didampingi dengan perbuatan positif dalam menggunakan media sosial, tentu ini akan menjadi bumerang bagi bangsa dan negara kita. Nah, kita lihat tabel yang di sebelah kanan. Ini adalah platform media sosial yang paling banyak digunakan. Yang menempati urutan paling atas ada YouTube ya, sebesar 93,8 dari jumlah populasi. Yang kedua ada WhatsApp 87,7. Yang ketiga ada Instagram ya, 66,6 dari jumlah populasi. Yang keempat ada Facebook sebanyak 85,5% dari jumlah populasi. Ini 4 besar ya platform media sosial yang paling banyak atau sering kita kunjungi gitu ya. Kalau kita adalah penggunanya berarti secara tidak langsung kita ada di situ gitu ya. Yuk, coba kita next slide. Nah, jumlah yang besar tersebut jika tidak disadari dengan literasi digital ya, atau pengetahuan tentang berliterasi bijak dan sesuai dengan anjuran hukum yang telah ditetapkan, tentu ini akan menjadi bumerang dan merugikan kita sebagai pengguna media sosial Indonesia gitu ya. Nah, begini, ada sebuah penelitian ya yang diungkapkan oleh Digital Civility Index yang mengukur tingkat kesopanan digital pengguna internet dunia saat berkomunikasi. Nah, ini menyebutkan bahwa Indonesia ada di peringkat terendah Asia Tenggara.
Berarti kesimpulannya, bangsa Indonesia adalah yang tidak tersopan di Asia Tenggara. Tentu peringkat ini bukan peringkat yang menjunjung tinggi kehormatan kita, tapi ini aib bagi kita gitu ya. Nah, sebelum kita lanjutkan ya, kira-kira apa sih yang mendasari hal tersebut gitu ya? Ada apa sih di media sosial kita gitu ya? Nah, kalau misalkan kita merujuk ke data yang telah dipaparkan tadi, nah pasti masyarakat dunia atau warga negara asing berpikiran bahwa jangan-jangan bangsa kita adalah bangsa yang tidak berpendidikan, atau pendidikan bangsa kita masih tergolong menengah ke bawah, padahal nggak juga. Atau jangan-jangan guru-guru kita di sekolah mengajarkan sopan santun yang ada di paling akhir, padahal ya enggak gitu ya. Justru pada saat kita mengingat ya bangku sekolahan, pasti guru-guru kita yang paling kekeh atau paling ketat untuk menerapkan etika atau sopan santun, baik itu secara ucapan maupun tingkah laku. Nah, kalau kita amati dalam gambar tersebut, ternyata ini yang melatar belakangi bahwa bangsa kita bisa diklaim sebagai bangsa yang paling tidak sopan di media sosial. Yang pertama ada kerancuan pribadi, yang kedua ada kepribadian ganda. Maksudnya ini seperti apa? Nah, seperti ini. Misal kita sering mendapatkan orang atau orang yang sering berinteraksi dengan kita di kehidupan sehari-hari. Dia itu merupakan orang yang mungkin santun, jujur, ramah, dengan embel-embel, mungkin rajin beribadah atau rajin menabung. Tapi saat dia menjadi pengguna media sosial atau kita sebut dengan netizen plus 62, dia menjadi sosok yang lain. Dia tidak mengungkapkan siapa jati dirinya yang sebenarnya, tapi dia menggunakan akun baru untuk menghujat, menyebarkan hoax, atau mengadu domba sesama. Ternyata netizen Indonesia banyak yang ditemukan seperti itu. Akun ganda, akun palsu atau fake account. Nah, tentu ini ya bukan kebanggaan kita, tapi kenapa sih orang-orang kok malah seperti itu gitu ya? Coba kita next slide. Nah, tanpa kita sadari ya, ternyata apa yang kita lakukan di media sosial itu ada jejaknya. Ya. Meninggalkan jejak. Apa saja jejak digital yang dapat ditinggalkan gitu ya. Yang pertama ada postingan di media sosial, ada pencarian di Google, konten di YouTube, pembelian di marketplace, terus jalur ojek online. Wah, banyak sekali ya. Ternyata histori kita ya, baik itu pencarian, terus tontonan kita dan segala macam yang berkaitan dengan media sosial itu meninggalkan jejak. Kira-kira jejak-jejak ini bisa dikategorikan berbahaya atau tidak? Nah, kita akan pelajari itu lebih lanjut. Berarti kita harus sadar dengan apa yang kita lakukan di media sosial. Kira-kira ini dapat menimbulkan sesuatu yang positif atau sebaliknya sesuatu yang negatif. Silakan slide berikutnya. Nah, sebelum itu mari kita pelajari dan pahami terlebih dahulu apa sih itu jejak digital ya. Ternyata jejak digital itu bisa dikategorikan menjadi dua jenis ya. Ada jejak digital pasif dan ada jejak digital aktif. Ini bisa di zoom nggak ya? Oke. Tunggu dulu ya Pak. Tunggu ya dulu ya Pak. Oke. Bisa terlihat Pak? Ya, ya, bisa. Nah. Nah, ya, begitu. Nah,
Jejak digital merupakan kumpulan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat milik kita masing-masing. Bisa gadget atau handphone, bisa komputer. Nah, itu dibagi menjadi dua ya, ada jejak digital pasif dan ada jejak digital aktif. Yang pasif contohnya bisa berupa rute yang kita lalui pada Google Maps atau beberapa pencarian yang kita kunjungi. Sedangkan jejak digital aktif itu unggahan-unggahan yang kita unggah di media sosial kita. Bisa berupa foto, video, lalu status kita di media sosial. Ya. Nah, kira-kira apa sih yang dikategorikan jejak digital yang merugikan? Nah, ini ada di bawahnya. Nah, ternyata misal ya, ini kita bercerita, misal kita atau saudara kita, anak didik kita akan melamar suatu pekerjaan. Ternyata pada zaman sekarang jejak digitalnya itu dilacak. Makanya dalam CV ya, kurikulum vitae itu mencantumkan media sosial, baik berupa Facebook maupun Instagram ataupun Twitter ya. Ternyata kita lihat, kira-kira orang ini ada indikasi negatif enggak? Maksud dari indikasi negatif itu kan ya macam-macam. Bisa saja orang tersebut bergabung dengan kelompok sosial yang berbau radikalisme, atau orang tersebut mengidap kelainan kejiwaan. Bisa saja kan orang mengunggah kisah patah hatinya, kemudian dia mengisahkan bahwa dia ingin bunuh diri. Tentu ini bukan sesuatu yang menguntungkan bagi suatu perusahaan. Dan itu ya ditelusuri, kalau misalkan ada kemungkinan atau berindikasi suatu saat akan merugikan perusahaan, tentu perusahaan tidak akan ceroboh dengan merekrutnya sebagai pegawai. Dan ini yang merugikan kita sebagai pengguna media sosial. Nah, kira-kira ada bahaya lainnya enggak? Ya. Kadang biasanya para remaja kita itu baru mendapatkan surat izin mengemudi dipasang di Facebook gitu ya. Baru mendapatkan eKTP dipasang di Facebook. Padahal itu bisa menjadi incaran empuk bagi orang-orang yang sering menyalahgunakannya. Kita sering mendapatkan informasi di televisi bahwa atau di beranda Facebook atau muncul gitu ya, atau di Instagram dan lain-lain. Seringkali orang bercerita bahwa ada debt collector atau penagih utang yang menagih kepada seorang tersebut. Padahal dia mengaku belum pernah sekalipun meminjam pinjaman melalui online gitu ya. Nah, berarti itu ada sesuatu yang salah. Apa sih? Nah, setelah ditelusuri ternyata dia pernah mengunggah KTP elektroniknya di media sosialnya. Dia pernah mengunggah identitas pribadinya di media sosialnya. Tentu ini berbahaya dan merugikan gitu ya. Nah, bagaimana cara meminimalisir hal tersebut ya? Kita harus membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Dalam akun media sosial tentu ada batasan usia minimal gitu ya. Biasanya kalau Facebook itu menerapkan usia 17 tahun, itu karena ya mereka sebagai pembuat aplikasi sadar bahwa usia di bawah itu mungkin mentalitasnya masih belum stabil. Tapi biasanya itu diakali lagi sama pengguna media sosialnya yang usianya masih belum 17 tahun, ternyata buat akun lain atau akun ya sesuai dengan foto profil dia, tapi menggunakan tanggal lahir yang dipalsukan sehingga dia bisa membuat akun gitu ya. Yang kedua, ada bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Tentu kalau misalkan yang diunggah sebaliknya adalah hal-hal yang negatif, kalau dikaitkan dengan apa yang saya ucapkan tadi, suatu saat ada yang melacak jejak digitalnya, ternyata dia pernah mengunggah hal-hal yang merugikan. Tentu ini ya tidak diinginkan gitu ya. Terus menggunakan keamanan 2 faktor. Ini maksudnya mengaitkan akun pribadi kita dengan akun kita yang lain. Misal kita mempunyai email Yahoo, kita kaitkan dengan email Google Mail ya, Gmail.
Dan itu kaitkan dengan nomor handphone yang kita miliki. Jadi setiap ada orang yang mencoba mengakses akun pribadi kita, itu akan ada laporannya ke mungkin ke pesan pribadi atau ke email yang kita miliki gitu ya. Next slide. Nah, ini dia. Jadi kesimpulannya, jejak digital itu berbahaya atau tidak gitu ya. Setelah kita pelajari tadi ada jejak digital aktif, ada jejak digital pasif ya. Kita dapat menyimpulkan sekilas bahwa ternyata jejak digital ini dapat memberikan dampak buruk bagi kehidupan kita. Tapi ya tidak selamanya begitu. Kita juga bisa mengunggah momen-momen yang berharga dalam keluarga kita, dalam media sosial kita, karena itu media sosial milik kita, itu hak kita, jadi diperbolehkan. Selagi itu tidak merugikan orang lain, ya nggak masalah. Terus saat kita melakukan pencarian di Google, misal berkaitan dengan suatu keilmuan kita, dan suatu saat kita lupa, bahkan kita dengan mengetikkan sedikit saja ternyata muncul pencarian kita yang lalu gitu. Tentu itu ya juga menguntungkan, tapi kita juga harus menyadari bahwa setiap saat kejahatan mengincar kita melalui rekam jejak atau jejak digital yang kita tinggalkan. Jadi kita perlu bijaksana dalam bermedia sosial. Nah, setelah saya ceritakan berbagai persoalan dalam media sosial, kita sering dihadirkan oleh berita-berita yang menyangkut dengan rekam jejak atau jejak digital. Misal kemarin ada kasus siapa ya, artis besar tanah air Nia Ramadhani, mungkin yang secara tidak sengaja pernah mengungkapkan istilah sabu-sabu dalam video Instagramnya. Ya bukan tidak mungkin rekaman itu yang diputar ulang oleh orang lain atau dibagikan ulang oleh orang lain, kemudian menjadi dasar bagi BNN dengan jajarannya untuk mengidentifikasi kira-kira artis tersebut betul-betul menggunakan atau tidak. Nyatanya, ternyata sekarang terjerat kasus tersebut. Ya. Oke, kita next slide. Nah, setelah kita kaitkan dengan wibawa pendidikan Indonesia, nah, ternyata setelah kita pelajari bahwa ada riset yang mengatakan bahwa netizen kita adalah netizen yang tidak tersantun di Asia Tenggara gitu ya. Tentu ini mencoreng dunia pendidikan kita. Apa kaitannya? Ya banyak sekali kaitannya. Tentu kalau orang sudah negatif di media sosial, tentu yang ditelusuri adalah kehidupan sehari-harinya. Walaupun kita berbicara tadi bahwa orang tersebut punya akun ganda dan itu bukan pribadinya yang sesungguhnya, tapi di dunia internasional pasti ini dikaitkan dengan pendidikan kita. Oke, kira-kira bagaimana cara mengangkat wibawa pendidikan Indonesia gitu ya. Next slide. Nah dia. Yang pertama, pahami dampak positif negatif dari digitalisasi ya. Ini yang dinamakan melek literasi digital gitu ya. Kita harus paham bahwa ada sesuatu yang positif dan negatif yang berdampingan dengan hidup kita. Kalau bisa kita buat positif, kenapa harus negatif gitu ya. Yang kedua ada bijak menggunakan internet atau media sosial. Jadi kalau misalkan nggak terlalu penting dan itu merugikan kita, ya jangan sampai gitu ya. Saat kita labil, mungkin yang awalnya sering mengunggah sesuatu yang tidak diperlukan atau suatu saat merugikan kita, ya mungkin dari sekarang bisa ditinggalkan gitu ya. Yang ketiga, ini urgensi ya, kesantunan bermedia sosial gitu. Kita sering mendapatkan atau dipertontonkan dengan sesuatu yang unik ya dalam media sosial Indonesia. Banyak sekali caci maki di kolom komentar, banyak sekali hujatan di kolom komentar, atau bahkan banyak media-media yang seringkali memproduksi berita yang sifatnya hoax ya.
berita palsu. Entah apa tujuannya, bisa saja memecah belah persatuan dan kesatuan, keutuhan bangsa kita. Dan itu tentu sangat merugikan. Nah, yang keempat, update kemampuan peserta didik. Nah, 4 poin ini akan kita pelajari lebih lanjut. Next slide. Nah, ini dia. Hati-hati, jejak digital bisa bawa sial. Ya. Ada yang mengklaim ya, bahkan ini dari dinas resmi, dinas Kominfo, bahwa jejak digital itu tidak bisa dihapus. Bahkan ketika sudah dihapus dari device kita ya, ternyata itu tidak bisa dihapus di siber permanen gitu ya. Entah ini betul atau tidak, karena saya bukan orang IT, saya tidak paham itu betul-betul adanya atau tidak gitu ya. Namun dalam satu sisi ternyata ini mengandung hal yang positif. Misal untuk mengungkap kasus-kasus pidana. Setelah mungkin ada seorang yang terkena kasus pidana, entah pembunuhan, perampokan, itu biasanya dilacak melalui ponselnya. Kira-kira dia pernah merencanakan hal tersebut atau tidak. Bahkan ketika ponsel itu dilenyapkan, bahkan ketika akunnya itu dihapus, ternyata itu tetap bisa ditelusuri gitu ya. Itu yang positifnya. Nah, yang kedua, pahami circle gitu ya. Ini jaringan ya. Kita harus selektif dalam memilih pergaulan gitu ya. Kira-kira orang sekitar kita, orang terdekat kita itu dampaknya positif atau negatif. Kalau mengajak kita ke arah positif dengan menghasilkan karya-karya yang begitu luar biasa, tentu jaringan ini harus kita jaga. Atau jangan-jangan orang yang terlihat dekat itu bisa menusuk kita dari belakang. Dengan cara apa? Yang berkaitan dengan digitalisasi, ya pencarian kita gitu ya. Atau sesuatu yang pernah diunggah, walaupun orang tersebut sudah bertobat mungkin ya. Ini juga ada kasus-kasus besar, misal menyebarkan video asusila yang kemarin ramai di jagat media ya. Ternyata itu disebarkan oleh orang-orang terdekatnya, ya mencuri perangkatnya lalu disebarkan. Ternyata orang-orang terdekat juga bisa begitu. Jadi hindari potensi itu dengan memprotek diri kita, menjaga diri kita, khususnya berkaitan dengan jejak digital kita. Nah, yang ketiga, tidak mengumbar data pribadi ya. Khusus dengan data pribadi kita harus betul-betul menjaga, jangan kita bagikan kalau tidak benar-benar sesuai dengan kepentingan gitu ya. Misal ya KTPL, terus SIM, paspor, kita jaga-jaga betul, jangan sampai itu bocor ke media sosial kita karena bisa disalahgunakan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Tentu kita tidak menginginkan hal itu. Tiba-tiba kita ditelepon oleh penagih utang, katanya kita punya pinjaman sekian dengan tunggakan sekian kan ya. Tentu ini akan memukul mental kita ya. Kita tidak melakukan, ternyata ditelepon seperti itu ya. Unggah hal positif ya. Tidak ada sesuatu yang positif yang merugikan tentu ya. Kalau kita membagikan sesuatu yang informatif, inspiratif, tentu ini akan menjadi CV yang baik untuk kita. Oke. Next slide. Nah, terapkan kesantunan di media sosial ya. Kita tadi sudah berbicara bahwa netizen kita tergolong yang tidak santun, bahkan bisa kita tonton sendiri di media sosial. Kita sebagai pendidik, Bapak Ibu sebagai pendidik, tentunya perlu menekankan kesantunan di media sosial. Kesantunan itu tidak hanya bisa diaplikasikan atau diterapkan saat kita berbicara atau bertingkah laku, ternyata kesantunan juga bisa diterapkan di media sosial. Seperti apa contohnya? Next slide. Nah, ini dia. Ini saya ambilkan dari Leeds ya. 6 prinsip kesantunan berbahasa yang bisa diaplikasikan dalam bermedia sosial. Yang pertama ada
kebijaksanaan. Nah, bijaksana ini identik dengan akal budi ya. Jadi kebijaksanaan ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang mengedepankan akal budinya. Biasanya bijaksana ini diperlihatkan oleh seorang pemimpin gitu ya, atau merupakan sesuatu yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin, yakni arif dan bijaksana gitu ya. Nah, ternyata kebijaksanaan ini juga bisa diaplikasikan ke media sosial ya. Ini contohnya ya. Menyaring informasi yang diperoleh sebelum menyebarluaskan ya. Saring sebelum sharing gitu ya. Jadi kita perlu memastikan terlebih dahulu kira-kira informasi yang kita terima itu merupakan informasi yang benar atau hoax sebelum kita menyebarkannya. Kalau misalkan benar, ya kita perlu menyebarkannya dan itu positif untuk kita, ya kita sebarkan. Tapi kalau hoax, kita identifikasi ternyata itu hoax, boleh nggak menyebarkannya? Ya boleh-boleh saja. Tapi tetap harus diberi keterangan bahwa ternyata unggahan yang sempat viral ini adalah hoax gitu ya. Kita kasih keterangan, tentu ini akan membantu orang lain untuk mengidentifikasinya. Menahan diri untuk memberikan komentar negatif terhadap unggahan orang lain. Nah, ini termasuk dalam kategori bijak juga. Kita sering melihat unggahan-unggahan yang positif sekalipun, ini diberikan komentar negatif atau bahasa medsosnya nyinyir gitu ya. Tentu ini ya bisa memukul mental seseorang. Biasanya dia mengunggah karya-karyanya karena terus diberikan komentar negatif, dinyinyiri, akhirnya dia menutup diri, malu untuk mengunggah prestasinya kembali. Dan ini tidak diharapkan. Yang kedua, ada sifat kedermawanan ya. Dermawan merupakan sifat pemurah hati yang dimiliki oleh seseorang, misal suka berderma, bersedekah gitu ya. Kira-kira bisa nggak sih berderma ini diaplikasikan dengan media sosial, di media sosial ya? Dermawan ini bisa diaplikasikan di media sosial, misal dengan mengucapkan terima kasih, ini info yang sangat bermanfaat untuk saya, terus membagikan ulang unggahan teman yang positif, tentu ini ya bisa dikategorikan dermawan. Terus yang ketiga ada prinsip penghargaan ya, menghargai, memberi apresiasi positif terhadap sesuatu yang kita baca selagi itu positif. Ya, memberikan like, terus memberikan simbol-simbol bahwa kita menyukai, itu juga termasuk kategori penghargaan gitu ya. Jangan sebaliknya malah dinyinyir gitu ya. Terus yang keempat ada prinsip kerendah hatian atau rendah hati ya. Contohnya yang bisa diaplikasikan di media sosial ya, rendah hati ya tidak meninggikan diri sendiri gitu ya. Nah, ini termasuk dalam kategori rendah hati ya. Misal mengkonfirmasi bahwa informasi yang kemarin atau pada waktu itu kita share ternyata hoax. Ternyata saat ini baru kita bisa telusuri bahwa informasi yang kita pernah share ternyata itu hoax ya. Jangan malu untuk mengklarifikasi atau minta maaf gitu ya. Terus yang kelima ada prinsip kesepakatan ya. Kalau misal kita mempunyai, nah kita mendapatkan informasi-informasi yang positif dan bermanfaat di beranda kita atau muncul di beranda kita, jangan ragu untuk mengatakan sepakat, setuju, karena itu juga bisa menambah kepercayaan dirian seseorang berkaitan dengan karya-karyanya gitu ya. Terus yang keenam ya, ada prinsip kesimpatian ya. Kita juga perlu menunjukkan rasa simpati kita terhadap orang-orang yang mungkin mengunggah pengalaman pribadinya berkaitan dengan ya peristiwa duka cita, mungkin orang sekitarnya meninggal, kita perlu simpati ya. Jangan sampai kadang ada orang yang seperti ini gitu ya. Ada orang yang dikit-dikit
unggah di medsos, sedikit-dikit unggah di medsos, saat-saat bahagianya, saat sedihnya, atau saat kucingnya mati gitu ya. Kadang Nah, kita agak saya paham nonton bahwa dulu kan. orang-orang di sekitar itu ada yang kategori penyuka binatang gitu ya. Jangan-jangan dengan kucingnya meninggal saja itu merupakan duka yang mendalam untuk dia. Nah, kita sebagai orang yang tidak suka binatang mungkin sering menganggap itu hal sepele dan dengan memberikan komentar-komentar negatif. Tentu ini jangan sampai dilakukan gitu ya, karena akan melukai hati dan perasaan orang lain. Next slide. Nah, sebagai pendidik ya, kita perlu mengupdate kemampuan karakter dari peserta didik kita gitu ya. Ada kemampuan literasi dasar, ada kompetensi yang harus dimiliki dan karakter-karakter yang perlu ditanamkan dari peserta didik kita. Tentu elemen-elemen itu merupakan tanggung jawab dari pendidik gitu ya. Gimana sih caranya peserta didik kita paham kemampuan literasi dasar, ada literasi baca tulis mungkin yang didapatkan di awal pendidikan anak-anak, bisa taman kanak-kanak atau sekolah dasar kelas rendah gitu ya, ada pendidikan literasi numerasi, literasi sains, literasi budaya dan kewarganegaraan. Ini juga tidak kalah penting, literasi budaya dan kewarganegaraan. Kita harus bisa menekankan atau memberikan pemahaman bagi adik-adik peserta didik kita bahwa kita bagian dari warga negara Indonesia, kita bagian dari suatu negara yang memiliki keragaman budaya yang begitu luar biasa. Jadi harus kita mengedepankan toleransi gitu ya. Terus pendidikan kewarganegaraan kita juga perlu memberikan edukasi bagi adik-adik peserta didik kita bahwa kita harus mungkin dengan cara kalau misalkan di sekolah dasar menekankan bahwa kepentingan bersama harus dilebih dulukan daripada kepentingan pribadi maupun golongan gitu ya. Ya, itu penting. Terus ada literasi keuangan atau finansial, yang keenam ada literasi digital seperti yang kita bahas dari tadi ya. Terus kompetensi-kompetensi yang perlu dimiliki gitu ya. Kompetensi berpikir kritis atau memecahkan masalah gitu ya. Ini atau kita kenal dengan sebutan HOTS, high order thinking skill gitu ya, berpikir aras tinggi. Kita perlu menanamkan adik-adik peserta didik kita agar berpikir kritis ya, dengan cara apa ya, macam-macam. Tentu Bapak Ibu sekalian lebih paham gitu ya. Mungkin dengan cara memberikan masalah-masalah atau pemancingan-pemancingan yang sekiranya merangsang daya berpikir kritis mereka gitu. Yang kedua ada berkreasi, yang ketiga ada berkomunikasi dengan baik ya, baik komunikasi lisan, tulisan atau media sosial. Terus bekerja dengan tim ya. Kita juga perlu menanamkan hal ini, jangan sampai kita mendidik anak didik kita agar berperilaku individual atau apatis. Mereka adalah bagian dari makhluk sosial, jadi mereka harus mampu beradaptasi dengan lingkungannya, karena suatu saat dia akan dihadapkan dengan hal yang demikian. Jadi kita didik peserta didik kita untuk memecahkan persoalan yang bertim gitu ya. Terus karakter-karakter yang perlu kita tumbuhkan dalam peserta didik kita ada 7 ini ya. Ada ingin tahu, berinisiatif, tekun, beradaptasi, berjiwa pemimpin, berempati, sadar sosial budaya. Tentu 3 komponen ini ya saling berkaitan antara satu sama lain. Mari kita tanamkan ya, kita didik peserta didik kita agar mempunyai jiwa yang begitu besar dan menghargai sekitar gitu ya. Yuk, next slide. Nah, cara yang terakhir yakni dengan cara menumbuhkan jiwa nasionalisme pada generasi muda. Gimana sih cara menumbuhkan jiwa nasionalisme pada generasi muda? Ini bisa dengan 6 cara berikut. Next slide, cara yang pertama. Next.
Nah, ini yang pertama bisa dengan cara refleksi sejarah gitu ya. Salah satu cara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme pada generasi muda dengan cara melakukan napak tilas ya. Napak tilas sejarah baik itu dengan melakukan perjalanan dari tempat yang bersejarah, tempat yang menjadi simbol perjuangan para pejuang ya. Tentu ini akan membangkitkan semangat nasionalisme peserta didik kita gitu ya, dengan menceritakan kisah-kisah atau tokoh-tokoh pahlawan sesuai dengan tokoh daerah kita masing-masing. Tentu ini akan membangkitkan semangat adik-adik kita. Next slide. Nah, yang kedua bisa dengan cara melalui upacara bendera ya. Kemarin ramai ya di media sosial, ada kelompok-kelompok yang anti hormat kepada bendera, terus tidak mau mencium bendera. Tentu ini sesuatu yang tidak kita inginkan, karena bendera ini merupakan simbol negara yang diperjuangkan dengan berdarah-darah. Ini perlu kita hormati. Lalu dengan cara apa sih yang bisa kita lakukan pada saat ini? Salah satunya bisa dengan cara melaksanakan upacara bendera pada tiap hari Senin gitu ya. Apa sih yang bisa kita ambil dari upacara bendera ini? Nilai-nilai apa sih yang bisa kita ambil? Karena belum tentu setiap peserta didik ini paham kira-kira makna apa yang bisa kita ambil dalam setiap pelaksanaan upacara bendera ya. Poin yang terpenting dalam pelaksanaan upacara bendera yakni menumbuhkan rasa nasionalisme melalui pengibaran bendera itu sendiri, ada pembacaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nah, selain itu ya banyak sebetulnya poin-poin penting. Mungkin bisa menanamkan sikap disiplin, terus keterampilan baris berbaris, terus gimana kita terus berpenampilan menarik dan rapi, karena ini juga penting bagi jati diri bangsa kita. Next slide. Nah, yang ketiga, memperkenalkan berbagai keragaman budaya bangsa. Ini sudah dibahas tadi, bahwa kita bagian dari suatu bangsa yang besar. Dalam bangsa ini terdiri dari berbagai macam budaya, suku, bangsa, dan agama. Kita perlu toleran terhadap itu, jangan sampai intoleran. Karena dari suku apapun kita, dari ras apapun itu kita, atau bahkan dari agama apapun kita, selagi kita menjadi bangsa Indonesia, kita perlu menghargai sesama gitu ya, dengan toleransi terhadap sesuatu yang diyakininya berkaitan dengan kesukuan atau ras, bahkan agama gitu ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mempunyai tujuan untuk memecah belah persatuan ini gitu ya. Slide selanjutnya. Nah, ini dia. Yang keempat, bisa melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ya. Pendidikan kewarganegaraan mengajarkan generasi muda tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik, taat terhadap aturan ya, bisa melalui perundang-undangan, walaupun aturan itu tidak semua tertulis di UUD, bisa juga dengan hukum adat yang dianut pada daerah masing-masing, itu perlu kita taati ya. Itu sebagai wadah untuk menumbuhkan semangat patriotisme. Jadi seorang dosen atau guru bisa menanamkan jiwa nasionalismenya pada mahasiswa atau siswa melalui pembelajaran kewarganegaraan ini. Slide selanjutnya. Ya, bisa melalui pengenalan tokoh sejarah ya. Tokoh sejarah tentu tiap daerah memiliki tokohnya masing-masing. Yang paling harus ditekankan yaitu harus mengenal tokoh pejuang dari daerahnya masing-masing sebelum mengenal pejuang dari daerah lain. Paling tidak dia harus cinta ya
etnisnya dulu, budayanya dulu, baru dia cinta secara keseluruhan. Dengan menanamkan nilai-nilai tersebut, biasanya paling tidak seorang siswa tahulah tokoh pahlawan dari daerahnya itu kisahnya seperti apa, lalu apa saja yang diperjuangkan. Paling tidak dia paham bahwa tokoh tersebut berjuang untuk bangsanya, ya, secara universal, bangsa Indonesia. Jadi dia tidak mengedepankan egoismenya untuk hanya memperjuangkan golongan atau kelompoknya saja, tapi untuk kepentingan nasional atau kepentingan bersama. Setelah itu baru dia diajarkan untuk mengenal tokoh-tokoh yang lain secara universal. Ya, belajar dari yang kecil untuk sesuatu yang besar. Jadi seperti itu. Slide selanjutnya. Nah, ini dia. Memakai atau mencintai produk dalam negeri, ya. Ini sering dicontohkan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Beliau tetap bisa tampil gaya, ya, tampil menarik dengan memakai produk ciptaan anak bangsa gitu ya. Jadi kita jangan malu untuk mengeksplor, ya, atau membanggakan produk kita. Padahal ya memang banyak produk kita yang memang layak dibanggakan. Kita kenal ada produk sepeda Polygon gitu yang dirakit atau dibuat di Sidoarjo, dan itu merupakan produk yang mendunia dan bahkan sudah dipakai oleh atlet-atlet internasional, dan banyak sekali produk yang lainnya yang tidak bisa kita bahas satu persatu di sini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Saya kembalikan ke moderator.